Halo amatir reviewers. Hari ini kita akan review mobil, tapi kita reviewnya beda dengan yang lainnya. Kalau mau review mobil yang sebenarnya, jangan lihat channel ini, tapi lihat CVT Indonesia, Auto Driver dan sebagainya. Kita akan review mobil Toyota Race. Betul, tipenya adalah tipe 12G CVT. Kita akan review mobil ini, kita akan review 10 hal yang jarang direview oleh para reviewers. Kita akan langsung masuk 10 features menarik menurut saya. Pertama, head unit. Kalau kalian lihat Toyota Race ini, yang kurang adalah head unitnya menurut saya. Kenapa? Karena tidak ada T-Link atau Android Auto. Kalau versi atasnya ada. Kalau yang versi yang G12 ini tidak ada apa-apa. Ini sangat basic. Cuma ada M Toyota, kemudian ada apalagi USB, kemudian ada radio. Ya, normal lah. Ada Bluetooth. Nggak ada apa-apa. Yang kedua, MID. Ini yang menarik. Menurut saya ini unik-unik, penting gak penting. Kenapa? Karena bagi orang yang baru nyetir, petunjuk setir atau roda ini yang cukup membantu. Itu kan kelihatan kalau setir kiri kelihatan roda ke kiri, setir kanan roda ke kanan. Biasanya kalau fungsi gigi ke R ini baru kelihatan. Kalau posisi parkir ini kita bisa ngatur ban supaya lurus. Ketiga adalah seat adjuster. Ini tidak dimiliki oleh saudara kembarnya Daihatsu Rocky. Kalau Daihatsu Rocky nggak ada seat adjuster, kalau di sini ada. Ini memang penting nggak penting, tapi bagi saya cukup penting. Kalau tinggi badan kurang, nggak perlu bantal, tapi pakai seat adjuster. Tinggal uglak-aklik, tambah tinggi, kan lumayan. Jadi supaya bisa mengatur posisi dengan enak. Kalau sebenarnya kalau nggak ada ini pun juga nggak masalah sih, bisa pakai bantal. Tapi kalau ada ini kan lumayan. Ya, inilah salah satu kelebihan Toyota Race. Seat belakang itu ada recliningnya. Meskipun cuma satu kali. Ya kalau mau rebahan dikit bisalah. Nggak mati seperti Agia atau Ayla. Terus ini cuma bisa satu kali aja. Ya cuma segini sih, nggak jauh banget, nggak jauh sekali, tapi ya lumayan lah daripada nggak sama sekali. Ya cuma dua atau satu loh, cuma klik sama, ya kan, nggak terlalu jauh kan, tapi ya lumayan lah daripada nggak sama sekali. Kelima, Isofix. Ini juga penting nggak penting. Ini tidak dimiliki oleh Daihatsu Rocky. Jadi kalau yang punya baby seat, ini cukup menolong adanya Isofix. Jadi yang baby car seat itu bisa dimasukin di sini. Nah, itu sebenarnya ada caranya, ada teknisnya, tinggal nanti dimasukin ke sini. Karena aku nggak punya, jadi aku cuma tunjukin videonya ya. Jadi ini kalau yang nggak punya BB sih nggak ngefek ya fungsi ini ya. Tapi bagi saya ya penting nggak penting. Nah itu ada logonya, bisa Isofix. Kalau di mobil itu ada fungsi ini. Keenam, AC belakang sama USB. Maksudnya apa ya? Ini yang agak disayangkan. Kalau dilihat, coba ya. Kosong. Nggak ada USB, nggak ada AC belakang. Jadi kalau mau ngecas harus di depan. Kalau butuh AC, yang depan harus dikencengin. Jadi, aduh sayang ini. Sebenarnya ini perlu ditambah. Di atas pun juga nggak ada AC karena ini masih mobil baru, jadi aku nggak tahu yang di belakang itu merasa kepanasan apa enggak, karena mobil baru jadi ya semuanya masih dingin-dingin aja. Tapi kalau sudah 2 tahun 3 tahun nggak tahu apakah
ngerasa enak. Ketujuh, ini juga jarang dibahas, tapi menurut saya perlu dibahas, yaitu pilar A atau pilar depan samping. Apa yang salah atau ada apa dengan pilar ini? Terlalu gede. Wah, menurut saya terlalu gede dengan adanya pilar ini. Ini menjadi blind spot yang cukup gede. Coba lihat ya. Nah, di sini pilarnya segitu. Menurut saya sih gede ya. Ini kalau untuk orang yang baru pertama kali nyetir ini cukup mengganggu. Bahkan orang yang terbiasa nyetir pun mungkin agak terganggu dengan adanya pilar A yang segede ini. Memang kalau ada apa-apa misalnya terbalik atau tabrakan, ini cukup kuat menopang. Atau mungkin itu kali ya alasannya ya, kenapa kok lumayan gede. Nggak tahu ukuran idealnya harusnya berapa. Saya coba browsing searching, nggak menemukan ukuran sebenarnya berapa. Coba lihat, kalau dari samping sih nggak begitu kelihatan gede ya, kalau dari dalam tadi baru kelihatan. Kedelapan, lampu tengah. Ini unik, penting nggak penting. Jadi kalau kita nyalain start stop button, kemudian lampu harus dinyalakan. Nah, lampu depan harus dinyalakan, maka lampu kecil ini akan menyala. Ini berguna kalau malam, kalau petang. Kenapa? Kalau kita naruh duit di sana, naruh HP di sana, kelihatan. Ingat ya, harus lampunya dinyalain. Terserah mulai lampu kota, lampu kabut dinyalain, maka lampu tengah tadi akan menyala. Tapi kalau enggak ya dia enggak akan menyala. Jadi penting? Enggak terlalu, tapi bagi saya lumayan. Kemudian fitur yang jarang dibahas, lampu kabin nyala. Coba ya, ini maksudnya adalah kalau mobilnya terkunci, kemudian kuncinya kita kantongin, kita jalan mendekati mobil, maka lampu mobil bagian dalam itu akan menyala. Ini saya coba menjauh lagi, dia akan mati otomatis. Nah, dia enggak jauh sih, sekitar 3 meter dia mati. Kalau kita jalan lagi jalan dekat, dia akan nyala otomatis lampu dalam. Coba lihat. Nah, unik ya, tapi posisi lampunya harus di pintu atau di door, jangan di off. Ya, penting? Ya, tergantung penggunanya. Bagi saya ya lumayan. Penting gak penting, tapi unik. Ini yang jarang dibahas oleh para reviewers karena mungkin dianggap gak penting kali ya. 10. Auto lock. Ini fungsi nggak tahu apakah dimiliki oleh semua mobil. Jadi ketika kita sudah nyalakan, kemudian kita lupa untuk ngunci atau ngelock, kita misalnya pergi nih, maka dia dalam beberapa detik akan otomatis ngunci sendiri. Beberapa detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya kira-kira 20-an detik lah, 30-an detik dia akan otomatis menutup. Ini bonus, ada 4 titik pengait. Jarang dibahas juga sih, tapi ya namanya bonus ya, penting gak penting. Jadi di kabin itu ada 4 titik pengait. Ini fungsinya ya kalau kita mau bawa barang, kita mau ikat, ini kita bisa ikatkan di sini. Jadi di bagasi, di bagian belakang, di belakang itu ada 4 titik. Ya lumayan lah kalau kita mau bawa barang banyak, itu tinggal diiketin di sini. Kalau nggak punya kargonet, kalau ada kargonet ya lumayan bantu dikit. Kalau mau bawaannya gede banyak, tinggal diikat di sini. Ya kan, kelihatan kan 4 titik itu. Penting ya tergantung. Kalau butuh penting, kalau nggak butuh nggak penting. Kemudian bonus berikutnya adalah bonus bawaan. Apa yang ada? Ada suara ya, ada backsound. Ini bonus bawaan biasanya sih standar ya. Apa aja di dalamnya itu ada P3K. Jadi ada plester, ada pembalut luka, kemudian yang pasti ada
Nyebutnya apa nih ya? Triangle, segitiga. Segitiga darurat. Ada dua bagian, ada dua jenis. Jadi ini tinggal dibentuk menjadi segitiga, tinggal pasang aja. Ini nggak saya pasang. Kemudian ada lagi di bawah kursi depan samping itu ada dongkrak. Nah, di bawahnya itu ada dongkrak. Memang agak ribet. Ya, ditaruh situ. Tinggal ambil. Ini di bagian depan yang sebelah kiri ya, yang penumpang untuk dongkrak. Kemudian ada juga apar. Ini ya, ini yang kecil. Jadi ini lumayan lah. Ini sudah standar. Ini bawaannya. Itulah review kita hari ini, Amatir Reviewers. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, share juga. Amatir Reviewers, amigos, suun.